Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Senang sekali pagi ini Bu Sukma bisa menyapa teman-teman sekalian kembali dalam mata kuliah Self Development Skill. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang manajemen emosi. Penasaran kan ya? Bagaimana kita bisa mengelola emosi kita, apa itu emosi, kapan kita perlu mengelola emosi kita, dan apa saja sih manfaat dari manajemen emosi ini dalam kehidupan kita, akan kita bahas lebih lengkap dalam kajian atau sharing kita pada hari ini. Simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, manajemen emosi bisa dikatakan sama dengan halnya tentang kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi sendiri artinya adalah kemampuan seseorang dalam mengenali dan mengelola emosi dirinya sendiri dan juga mengenali serta mengelola emosi orang lain. Nah, 80% kesuksesan seseorang itu dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengelola emosinya. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh seorang tokoh yang bernama Daniel Goleman atau pengarang buku dari kecerdasan emosional atau emotional quotient, dari penelitian-penelitian yang dilakukannya menghasilkan suatu gambaran yang menggambarkan tentang besarnya pengaruh dari kemampuan seseorang dalam mengelola emosinya ini terhadap kesuksesan. Jadi dia temukan bahwa 80% kesuksesan seseorang itu dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengelola emosinya. Jadi tidak hanya kecerdasan intelektual saja atau IQ atau kemampuan berpikir seseorang saja yang membuat dia sukses, tetapi ternyata lebih besar dari itu kemampuannya dalam mengelola emosi jauh lebih besar pengaruhnya terhadap kesuksesannya dalam berbagai hal, baik dalam hal hubungan sosial, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan lain sebagainya ditentukan oleh seberapa matang kemampuan seseorang itu dalam mengelola emosinya. Nah, pertanyaannya adalah apa itu emosi? Nah, emosi adalah perasaan, ya, perasaan di mana seseorang itu perasaannya baik positif maupun negatif dalam dia bereaksi terhadap sekelilingnya atau dalam dia bereaksi terhadap lingkungannya, terhadap suatu kejadian ataupun terhadap orang lain yang ada di sekelilingnya. Nah, perasaan itulah yang perlu untuk kita manajemen, kita kelola dengan baik, sehingga apa manfaatnya ketika kita mampu mengelola emosi kita? Manfaatnya adalah diri kita psikologisnya sehat, fisiknya sehat, gitu kan? Sehat jiwa raga. Itu untuk diri sendiri. Nah, kemudian untuk orang lain manfaatnya apa? Manfaatnya otomatis kemampuan sosial kita jadi semakin baik. Kita jadi mudah berempati dengan orang lain, kita jadi mudah berkomunikasi secara asertif maupun efektif kepada orang lain, sehingga orang lain pun merasa nyaman berinteraksi dengan kita, sehingga kita memiliki relasi sosial yang bagus, diterima dengan baik di lingkungan sosial dimanapun kita berada. Kita mudah masuk, membaur, dan bergaul dengan berbagai karakter yang ada di sekeliling kita. Nah, kemudian dalam hal bisnis, dalam hal pendidikan, dalam hal pekerjaan juga dipengaruhi oleh kemampuan kita dalam mengelola emosi. Contohnya misalnya dalam pendidikan, nah, ya kan, dalam kuliah, bagaimana kita mengelola emosi kita, mengelola perasaan kita ketika misalnya kita sedang malas, sedang tidak bersemangat, sementara kita harus kuliah, sementara kita harus mengerjakan tugas, sementara kita harus menyelesaikan laporan-laporan tugas kita. Nah, bagaimana cara kita mengelola emosi tersebut agar emosi kita itu bisa sejalan dengan tujuan yang ingin kita capai. Tujuannya misalnya ingin menyelesaikan tugas, namun emosi atau perasaan kita sedang malas nih, sedang ingin santai-santai saja, sementara tujuan kita ingin agar tugas tersebut segera terselesaikan. Nah, disinilah kita butuh memanage emosi kita, mengelola emosi kita agar bisa sesuai dengan tujuan yang hendak kita capai. Nah, kemampuan kita dalam mengelola emosi inilah yang akan mempengaruhi tingkat kesuksesan kita dibandingkan dengan orang lainnya. Jadi begitu banyak manfaat ketika kita bisa mengelola emosi kita.
Nah, teman-teman sekalian, emosi ini pada dasarnya bersifat fitrah. Fitrah artinya pada dasarnya setiap kita itu punya emosi yang baik, yang suci, yang positif gitu kan. Namun perkembangan emosi kita itu dipengaruhi oleh pengetahuan yang kita punya dan juga pengalaman masa lalu yang pernah kita alami, dan kemudian dipengaruhi pula oleh bagaimana respon orang-orang, teman-teman, lingkungan sekeliling kita dalam menilai kita. Nah, inilah akan mempengaruhi kondisi perasaan dan kondisi emosi kita. Nah, tetapi itu juga kemudian tidak menjadi alasan untuk kemudian menjadi pembenaran bahwa kita tidak bisa berkembang gitu ya. Misalnya kita punya masa lalu yang kurang baik gitu kan. Kita bisa mengelola masa lalu itu untuk menjadi motivasi untuk bisa lebih baik ke depan, atau justru kita mengelolanya menjadi sebuah pembenaran bahwa saya punya masa lalu yang buruk, saya tidak mungkin bisa sukses, saya tidak mungkin bisa berubah. Itu tergantung bagaimana kita memaknai kejadian atau pengalaman masa lalu tersebut gitu ya. Nah, di situ juga itu sebabnya kita di sini akan belajar bagaimana kita mengelola emosi kita supaya bisa menghasilkan sesuatu yang positif dalam diri kita. Nah, jadi bagaimana cara mengelola emosi ketika misalnya emosi itu berasal dari masa lalu? Ya, di slide ke-14 nanti teman-teman bisa lihat bahwa emosi itu ada dibagi berdasarkan waktu. Ada emosi masa lalu, ada emosi masa kini, juga ada emosi masa depan. Nah, emosi yang berasal dari masa lalu, nah itu bisa kita lepaskan, bisa kita kelola dengan cara memaafkan untuk sesuatu yang bersifat negatif gitu ya, atau pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan dengan teman, dengan orang tua, atau dengan siapapun. Untuk mengelola emosi itu agar tidak lagi mengganggu perasaan kita saat ini, bisa kita lakukan dengan cara kita memaafkan kejadian-kejadian tersebut, atau juga memaafkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kenapa memaafkan? Karena memaafkan adalah sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri gitu ya. Nah, ketika kita punya suatu pengalaman yang kurang mengenakan, tetapi kemudian kita hanya lupakan aja, tapi belum kita maafkan, maka sesungguhnya perasaan itu masih tersimpan dalam diri kita. Nah, kadang-kadang perasaan itu bisa bangkit kembali atau juga mempengaruhi pola pikir kita, jadi mudah berprasangka buruk, jadi lebih mudah sensitif gitu kan. Nah, supaya itu tidak mengganggu, maka kita harus memaafkan kejadian di masa lalu tersebut agar kita terbebas dari perasaan-perasaan yang bisa mengganggu tadi. Kemudian yang kedua adalah bersyukur. Nah, bersyukur. Jadi bahwa di balik setiap pengalaman yang tidak mengenakan tentu pasti ada hikmah atau kebaikan di dalamnya. Jadi selalu kita cari cara untuk mensyukuri hal-hal yang ada dalam kehidupan kita. Karena kata Allah, ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Jadi kita perbanyak rasa syukur dalam diri kita. Di slide awal tadi Bu Sukma ada terangkan di situ bahwa untuk menjadi seorang pribadi yang bahagia, kita harus memiliki emosi positif dengan perbandingan 3:1 dengan emosi negatif. Jadi kita harus lebih banyak emosi positifnya ketimbang emosi negatifnya dalam keseharian kita. Jadi harus lebih banyak bahagianya, harus lebih banyak senangnya, harus lebih banyak semangatnya, harus lebih banyak optimisnya, harus lebih banyak syukurnya, supaya kita menjadi pribadi yang bahagia. Nah, ini jadi termasuk dengan emosi masa lalu tadi, kita harus banyak mensyukuri masa lalu kita, mensyukuri apa-apa yang sudah pernah kita lalui, karena kita sudah berhasil melewatinya gitu kan, sehingga kita bisa sampai pada hari ini, itu juga patut untuk kita syukuri. Nah, sehingga ketika kita bisa bersyukur, maka kita bisa lebih optimis menatap masa depan ya. Nah, kemudian emosi berdasarkan waktu juga ada tentang emosi masa kini. Nah, sekarang kita berada di saat ini gitu. Kalau kita ingin mempunyai masa depan yang baik, yang sukses, yang bahagia, nah itu bisa dimulai dengan apa yang kita lakukan pada saat ini, pada hari ini, pada detik ini. Nah, itu sebabnya ketika kita mengisi waktu kita hari ini, isilah dengan khusyuk gitu, dengan penuh kesadaran, dengan penuh semangat, menikmati, enjoy gitu ya.
Sehingga apa yang kita rasakan pada hari ini akan mempengaruhi apa yang akan kita terima ke depan. Jadi untuk bisa mengelola emosi masa kini, maka kita bisa mengelolanya dengan melakukan segala aktivitas kita dengan penuh kesadaran bahwa saya hari ini adalah gambaran saya di masa depan. Kalau saya hari ini menjadi orang yang bersemangat, orang yang optimis, orang yang percaya diri, orang yang punya keyakinan positif, maka ini adalah gambaran saya di masa depan. Saya ingin menjadi orang yang sukses. Saya ingin menjadi pelajar yang berprestasi. Maka gambaran kondisi saya saat ini adalah gambaran saya di masa depan. Kalau saat ini saya masih bermalas-malasan, saya masih menunda-nunda, saya masih mencari alasan untuk berleha-leha, maka ini adalah gambaran saya di masa depan. Nah, kalau saya ingin memiliki masa depan yang sukses, yang cerah, yang bahagia, maka saya putuskan hari ini saya ingin menjadi seorang yang percaya diri, seorang yang memiliki pikiran yang positif, memiliki perasaan yang baik, yang bersemangat, karena ini adalah gambaran saya di masa depan. Nah, gitu lagi ya. Jadi itu semua dilakukan dengan penuh kesadaran dan kehusyukan, sehingga kita bisa menikmati setiap proses yang kita jalani dengan lebih hikmat. Nah, kemudian yang ketiga adalah emosi dari masa depan, gitu ya. Kadang-kadang orang cemas, gitu ya. Aduh, gimana ya masa depan saya nanti, gitu kan? Nah, bisa nggak ya saya mencapai cita-cita saya? Nah, gitu ya. Jadi emosi masa depan dan emosi masa lalu itu adalah sesuatu yang belum dalam genggaman kita ya. Kalau yang masa lalu sudah berlalu, nggak bisa diubah-ubah lagi. Kalau masa depan belum terjadi, gitu kan? Tapi yang bisa kita kontrol adalah yang saat ini, yang emosi masa kini tadi ya. Tapi kita juga harus mempunyai bisa mengelola emosi masa depan kita dengan perasaan yang optimis, dengan penuh harapan, dengan penuh pasrahan, sehingga gambaran perasaan kita pada saat ini itu adalah gambaran masa depan. Jadi tetap memunculkan perasaan optimis dan penuh harapan ke dalam diri kita. Oke, jadi fokus ke masa kini karena bagaimana kita hari ini adalah gambaran kita di masa depan. Ya, begitu. Di terapi yang berasal dari Hawaii, yaitu dari Profesor Howland yang mempopulerkan terapi ini, yang dia beri nama terapi Ho'oponopono. Nanti bisa dibaca selengkapnya di artikel yang Bu Sukma kirim ya. Jadi dalam terapi Ho'oponopono ini digambarkan bahwa ketika kita memiliki suatu emosi yang negatif, luka batin atau pengalaman masa lalu yang tidak mengenakan, ataupun memiliki suatu perasaan yang tidak nyaman akibat dari suatu kejadian yang baru kita alami atau yang pernah kita alami sebelumnya, kita bisa melepasnya lewat terapi ini ya. Jadi kita bisa melepaskan ganjalan emosi yang terpendam selama ini melalui terapi Ho'oponopono ini. Caranya bagaimana Bu Sukma? Caranya ada 4 tahapan ya. Yang pertama tentunya kita membayangkan terlebih dahulu atau membangkitkan kembali emosi yang ingin kita lepas ya. Misalnya kita punya satu kejadian yang tidak enak atau suatu pengalaman yang nggak nyaman dengan orang lain misalnya, kita bayangkan dulu kejadiannya ya kan, kita bayangkan dulu kejadiannya, kita rasakan sampai dada kita terasa sesak. Jadi biasanya kalau kita mengingat suatu kejadian yang membuat kita nggak nyaman tuh perasaan kita jadi nggak enak, dada kita jadi sesek gitu ya. Ciri-cirinya seperti itu tandanya emosinya sudah bangkit kembali. Nah, emosi itulah yang ingin kita lepaskan, sehingga nanti suatu saat kita membayangkan atau mengingat kembali kejadian itu, emosinya udah beda. Itu tandanya ya, emosinya jadi udah beda. Jadi kalau kita belum melepas emosi itu, ketika kita ingat, perasaan kita masih sakit, dada kita masih gak nyaman. Tapi ketika kita sudah lepaskan emosi itu, sudah ikhlaskan, maka cirinya perasaan kita sudah tidak sebesar dulu lagi ketika mengingatnya, sudah bisa lebih lapang, lebih lega. Nah, maka kita harus lepaskan supaya tidak mengganggu kesehatan fisik dan jiwa kita. Ya, jadi ketika kita sudah ingat, jadi kita bisa pilih ya. Misalnya dalam terapi ini kita pilih dulu emosi mana nih yang mau kita bersihkan, emosi mana nih, pengalaman mana nih yang mau kita selesaikan. Sudah, kemudian kita sudah bayangkan
kejadiannya, momennya, orangnya, sehingga dada kita terasa sesak. Lalu langkah selanjutnya adalah kita katakan dengan konsep Ho'oponopono ini. Katakan bahwa saya mencintaimu. Katakan pada diri kita sendiri. Sebutkan nama kita, misalnya ya. Saya mencintaimu. Cintai diri kita sendiri gitu ya. Karena kita juga berhak mencintai diri kita sendiri gitu ya. Saya mencintaimu, apapun adanya dirimu, apapun pengalaman masa lalu kamu, saya mencintaimu. Saya menyesal. Saya menyesal karena misalnya telah memelihara perasaan yang tidak nyaman ini. Sehingga diri saya tersakiti, fisik saya jadi lemah, perasaan saya jadi negatif. Saya menyesal. Maafkan saya ya. Kita minta maaf ke diri kita sendiri. Karena tadi kita sudah memelihara perasaan-perasaan yang gak nyaman, ya kan? Sehingga diri kita jadi tersakiti, jiwa kita jadi terguncang. Maka kita minta maaf kepada diri kita sendiri. Maafkan saya ya. Maafkan saya. Kita minta maaf ke diri kita sendiri. Ya kan? Lalu kemudian kita katakan, terima kasih. Terima kasih ya. Karena apapun adanya saya, kamu tetap menerima saya. Kamu tetap menemani saya. Kamu tetap menjadi diri saya. Terima kasih ya. Saya mencintaimu. Indah sekali gitu ya. Jadi itu dilakukan berulang-ulang. Saya mencintaimu. Saya menyesal atas kesalahan, kekeliruan yang telah saya lakukan selama ini. Pikiran-pikiran saya yang berprasangka, perasaan-perasaan saya yang membebanimu gitu ya. Maafkan saya ya. Saya menyesal. Terima kasih karena kamu masih terus mau membersamai saya, menemani saya dalam suka dan duka saya. Lakukan berulang sampai perasaan kita menjadi tenang, menjadi nyaman. Ya, ini bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk masalah-masalah yang ada dalam diri kita, perasaan-perasaan negatif misalnya ya kan, pikiran-pikiran yang buruk atau pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak mengenakan, kita terapi. Lalu kemudian ini juga bisa kita gunakan untuk terapi ke orang lain. Misalnya kita ada perasaan gak nyaman ke orang lain, kita bisa juga terapkan ini, gitu ya. Nah, konsep ini sama sebenarnya dengan konsep taubat ya. Kalau dalam Islam disebut dengan konsep taubat. Dimana ketika kita taubat itu, yang pertama sekali adalah kita menyadari dulu kesalahan kita, ya kan, kekhilafan kita, dosa yang kita lakukan, gitu kan. Kemudian setelah kita sadar, kita minta ampun, gitu kan. Kita minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah kita lakukan. Setelah kita minta ampun, kemudian kita perbaiki diri, ya kan. Kita jauhi hal-hal atau tempat-tempat ataupun orang-orang yang bisa membuat kita balik lagi ke kesalahan itu. Kita meninggalkan yang buruk-buruk. Kemudian kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak ibadah, supaya kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu itu terobati atau terbersihkan lewat amal-amal yang kita lakukan saat ini. Dan itu sebagai wujud cinta kita kepada Allah, wujud terima kasih kita pada Allah, karena meskipun kita sudah banyak melakukan kesalahan, kelalaian, kehilafan, Allah masih aja kasih nikmatnya, kasih kebaikan, kasih kemudahan, kasih banyak keberkahan dalam kehidupan kita, dan kita berterima kasih pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih tegur kita, masih ingatkan kita, masih bimbing kita untuk balik lagi, untuk kembali lagi kepadanya. Nah, kita syukuri itu. Ketika ada niatan untuk taubat, ada niatan untuk berubah, ada niatan untuk hijrah, itu sesungguhnya adalah pesan cinta dari Allah yang ingin menuntun kita untuk kembali lagi kepadanya, dekat lagi dengannya. Maka kita bersyukur ketika Allah hadirkan perasaan itu. Maka kita bisa katakan, ya Allah, saya bersyukur atas segala nikmat-Mu. Saya menyesal atas kesalahan-kesalahan yang pernah saya perbuat di masa lalu. Saya mohon ampun kepadamu, saya bertaubat kepadamu. Ampunkan dosa-dosa saya,
Dan bimbinglah saya ya Allah untuk memperbaiki diri saya, memperbaiki hidup saya, memperbaiki ibadah saya, memperbaiki hubungan saya denganmu, juga hubungan saya dengan sesama. Terima kasih ya Allah, Kau masih bimbing saya untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Begitu ya teman-teman, silahkan dipraktekkan. Mudah-mudahan ada banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan. Hatinya semakin tenang, pikirannya semakin jernih. Insya Allah akhlaknya, perilakunya juga akan semakin positif, semakin terpuji, semakin berdaya. Sehingga insya Allah ketika apa yang di dalam diri kita sudah selesai, ya, di dalam diri kita sudah beres, ya kan, hati kita sudah sehat, bersih dari segala penyakit-penyakit hati, pikiran-pikiran buruk, perasaan-perasaan negatif, maka insya Allah apa yang ada di luar kita juga akan semakin baik. Makanya kata Allah itu, selesaikan apa yang ada dalam dirimu, bersihkan apa yang ada di dalam dirimu, maka insya Allah apa yang ada di luar akan aku selesaikan pula dengan cara-caraku. Ya, jadi kalau kita ingin sukses, meraih kebahagiaan, maka lebih dahulu kita harus perbaiki dulu apa yang ada dalam diri kita. Apa itu? Yaitu pikiran dan perasaan kita. Kita manage kembali emosi kita sehingga kita menjadi pribadi yang sehat jiwanya, pribadi yang sehat raganya, dan cantik akhlak serta perilakunya. Insya Allah ketika kita sudah baik dalamnya, maka rezeki, kemudahan, kelancaran, kesuksesan juga akan datang mendekat, insya Allah. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya, tetap semangat, isi bulan suci Ramadannya dengan amal kebaikan yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat lagi dengan keluarga, semakin bermanfaat lagi